Halo everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Balik lagi sama gue di rekomendasi 5 film yang hari ini rencananya gue mau bahas soal film horor tapi bukan hantu, mungkin lebih ke arah creepy dari para horornya kali ya. Film-film ini lumayan cukup jadi kontroversial dan sedikit menyinggung soal rating dewasa. Dan kalau udah menyangkut soal dewasa, film ini harus kalian tonton di umur 18 tahun ke atas. Dan gue juga nggak akan kasih klasifikasi lagi karena udah jelas ini di rated dewasa, biar jadinya gue nggak harus ngulang-ngulang omongan juga. Oke, nggak usah lama-lama lagi, khusus buat kalian yang suka sama konten-konten bahas film seperti ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di sini bukan cuma ada rekomendasi film aja, tapi juga banyak fakta-fakta menarik yang pastinya selalu seru dan selalu bagus untuk kalian ikuti. Kalau udah, so mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini gue buka dengan film yang lumayan cukup creepy dan tentu aja mengandung unsur horor dewasa. Film ini berjudul It Follows. It Follows menceritakan seorang perempuan bernama Jae Haek dengan kekasihnya bernama Jeff. Mereka berdua berhubungan intim dan tanpa sebab Jae terkena semacam kutukan di mana dirinya akan diikuti oleh sesosok misterius yang berusaha akan membunuhnya. Sebuah ide cerita yang anti-mainstream, gue suka banget nih sama film-film budget kayak gini. Rasa penasaran dan creepy selalu dihadirkan di film ini. Dan juga konsep utama yang menurut gue ini sedikit konyol karena teror dari makhluk itu hanya akan berpindah jika si Jae memberikan dalam kutipan kutukan ini melalui seksnya. Ini agak sedikit aneh kali ya. Tapi ini bukan komedi, justru konsep ini dibungkus dengan rapih oleh sutradaranya dan mungkin lebih akan terkesan creepy-nya. Karena setiap si Jae berpindah, ia selalu diikutin sama makhluk itu. Mau cuma diliatin, menjelajari orang, diteror dan sebagainya. Asli lumayan horor banget sih. Dan sedikit for you information, seperti yang gue bilang barusan, film Hollywood ini tergolong budget karena hanya menggunakan dana sebesar kurang lebih $1 juta dan hampir meraup keuntungan 20 kali lipat dari anggarannya. Film horor psikologikal supernatural ini ditulis dan disutradarai oleh David Robert Mitchell serta dibintangi oleh Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovato, Jack Query, Olivia Riccardi, dan Lily Shepp. It Follows tayang perdana pada 27 Mei 2014. IMDb memberikan rating yang lumayan cukup besar yaitu 6,8 dan di-vote lebih dari 200.000 pengguna akun. Untuk film yang kedua ini gue kasih attention dulu kalau ini mengundang unsur yang sangat frontal dan mungkin lebih sensual dari film horor lainnya. Film ini berjudul Antichrist. Antichrist mengisahkan tentang pasangan yang pergi ke sebuah pondok di hutan untuk melupakan masalah hidup mereka dan melupakan anak mereka yang telah meninggal. Di sana mereka menjumpai berbagai kejadian aneh dan mengerikan. Sebelum gue mereview filmnya, peringatan buat kalian yang gak suka sama film dengan berbau masalah agama, penyiksaan, dan mengguncang psikologi, mending bisa skip dulu nonton film ini deh. Karena film ini benar-benar sangat-sangat kontroversial dan sangat mengerikan. Mau itu dari segi konsep, cerita, adegan, dan keseluruhannya. Jadi kalau belum kuat, jangan nonton film ini ya. Oke, masuk ke dalam filmnya, ada dua hal yang mungkin gue bahas dan ada dua sisi yang sedikit memberikan kesan berbeda. Pertama, film ini menjijikan. Ya, banyak adegan-adegan seks dan hal-hal mutilasi yang bikin kalian muntah. Lalu yang kedua, film ini bagus dari segi cerita dan bisa menembus psikologi kalian yang suka sama depresi seks film seperti Melancholia dan Nymphomania. Film horor ini disutradarai dan ditulis oleh Lars von Trier serta dibintangi oleh aktor kawakan William Dafoe dan Charlotte Gainsbourg. Film ini pernah dirilis di Film Festival Cannes 2009 di mana Charlotte Gainsbourg telah memenangkan penghargaan sebagai aktris terbaik. Antichrist tayang perdana pada 20 Mei 2009. IMDb memberikan rating dominan sebesar 6,6 dan di-vote lebih dari 100.000 pengguna akun. Film ketiga ini ada di film klasik dan juga bisa relaksasi karena bahasan film lainnya lumayan creepy. Tapi film ini sampai sekarang masih worth it banget buat ditonton. Film ini berjudul Jaws 2. Jaws 2 menceritakan kejadian setelah serangan hiu yang menghantui warga Amity dan sebuah malapetaka melanda kota itu lagi ketika mereka tersiksa oleh serangkaian serangan baru dari para hiu. Classical film yang sering banget kita temui di TV dan cukup terkenal juga di kalangan movie lovers. Gua tahu film ini dari SMP mungkin. Dan ini adalah film yang cukup membuat gua saat menontonnya terlihat fun. Tapi bukan dari segi seksi-seksiannya ya. Tapi dari segi horor yang bercampur sama drama komedi. Membuat filmnya terasa sangat menarik. Bahwa kalian harus tahu film ini ada
ada di deretan film-film horor menyeramkan sepanjang masa. Oh ya, gue juga mau bikin 5 film dengan hewan bawah laut paling mengerikan di minggu depan mungkin, dan gue harap bisa worth it banget buat kalian tonton para penikmat film hiu. Film horor thriller ini disutradarai oleh Janet Schwartz dan ditulis bersama oleh Carl Gottlieb. Ini adalah sequel kedua dari franchise Jaws yang dibintangi oleh Roy Schneider dan Lorraine Gary. Jaws 2 tayang perdana pada 16 Juni 1978. IMDb memberikan rating sebesar 5,8 dan di-vote lebih dari 60.000 pengguna akun. Film keempat ini bisa jadi yang paling bisa menyegarkan mata kalian karena kita bisa lihat momen-momen wow dari pemeran Black Widow di MCU, yakni Scarlett Johansson. Film ini berjudul Under the Skin. Under the Skin berkisah tentang seorang wanita misterius yang ternyata dia adalah seorang alien yang sedang menyamar di suatu daerah di Skotlandia dan dengan suatu misi yaitu memangsa pria-pria. Ini adalah film yang bukan cuma ceritanya aja yang mungkin agak sedikit flat, monoton, dan kebingungan, tapi kalian harus bersabar dan harus mentelaah ceritanya biar nggak terasa aneh. Film yang jelas masuk ke eksperimental movie horror science fiction ini mungkin nggak bisa dinikmati untuk semua orang, karena memang filmnya yang cukup membosankan dan terasa lama. Tapi buat kalian penikmat film absurd namun epic kayak 2001: A Space Odyssey mungkin bisa jadi salah satu film menarik yang wajib kalian tonton. Film science fiction horror ini disutradarai oleh Jonathan Glazer dan ditulis oleh Walter Campbell, serta dibintangi tunggal oleh Scarlett Johansson. Under the Skin sayang perdana pada 14 Maret 2013. IMDb memberikan rating sebesar 6,3 dan di-vote lebih dari 120.000 pengguna akun. Film kelima dan yang menjadi penutup list film kita kali ini ada dari film yang menurut gue cukup jadi film creepy dengan hal konyol dan kisah survivalnya. Film ini berjudul Geralt's Game. Gerald's Game bercerita pada pasangan suami istri bernama Gerald dan Jessie Burlingame. Mereka berdua memutuskan untuk menghabiskan liburan romantis mereka di sebuah rumah di dekat danau. Tapi naas, sebuah tragedi yang menimpa Gerald dan Jessie pun terjadi. Ini adalah salah satu yang paling gua suka dari semua list film ini. Mungkin konsep ini terlihat sangat remeh, tapi ini adalah film yang paling sangat bikin gua risih dan agak sedikit mengerikan. Dan juga ini bakal jadi pesan buat kalian yang udah nikah supaya nggak melakukan seks yang aneh dan berlebihan gitu. Berbeda dari semua film yang diadaptasi oleh Stephen King, ini jadi horor dewasa yang bakal jadi film dengan cerita santai namun pasti. Alter ego, delusional, psikologikal, dan sebagainya bakal menghiasi film ini. Dan sedikit akan bisa membuat mood kalian naik saat film pertama ini dimulai. Ya, adegan seks. Mirip-mirip dengan film 50 Shades of Grey yang memakai adegan-adegan yang wow, tapi di film ini cuma hanya memakai dua objek yaitu borgol dan ya kalian tonton sendiri gimana nasib dari Jessie di sini. Film horor psikologikal ini disutradarai oleh Mike Flanagan dan di skenario-nya ditulis oleh Jeff Howard serta dibintangi oleh Carla Gugino dan Bruce Greenwood. Film tersebut berdasarkan pada novel 1992 bernama sama karya Stephen King. Gerald's Game tayang perdana pada 29 September 2017. IMDb memberikan rating sebesar 6,6 dan di-vote lebih dari 80.000 pengguna akun. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film horor dewasa dari gua kali ini. Untuk film-film yang miss dengan tema yang sama seperti ini, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Dan yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar juga. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.